حي على الفلاح. Geser kabitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak daramang, saya berdoa semoga bapak ibu diberikan kesehatan, keafiatan, murang kalihna sing saloleh, keluargana sing berkah. Ya, amin. Insya Allah, sekarang kita akan melanjutkan kajian Kitab Nurul Yakin, lanjutan bab yang ke-25, Islamul Hamzah wa Umar. Kemudian juga kita akan melanjutkan Hisaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, pengepungan Nabi dan keluarganya, atau baikot terhadap Nabi dan keluarganya. Bapak Ibu yang membawa kitab Nurul Yakinnya bisa dibuka di halaman yang ke-31 ya. Kemudian juga setelah kajian ini ada kajian pengurusan jenazah. Bapak Ibu bisa nanti dilanjut, bukunya ada, tinggal ditukar saja ya di depan. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang semangat thalabul ilmi oleh Allah dimasukkan ke surga melalui pintu ahli ilmu, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita Islamul Hamzah wa Umar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mungkin kita sering mendengar nama Hamzah ya, nama Umar. Kedua sahabat ini adalah sahabat utama Rasul yang terkenal dengan keberaniannya. Baik Hamzah maupun Umar adalah dua orang sahabat Rasul yang terkenal dengan keberaniannya. Orang-orang Quraisy ketika mendengar nama Hamzah, belum apa-apa mereka ketakutan. Demikian juga Umar. Dan dalam perjuangan dakwah perlu orang yang berani seperti Hamzah dan Umar ini. Jadi ketika ibu bapak melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, terutama ketika melaksanakan nahi mungkar, perlu keberanian lebih seperti Hamzah dan Umar. Tapi kalau sekedar amar ma'ruf, banyak orang yang memilih jalur amar ma'ruf saja. Ketika Allah memerintahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ciri umat yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang senantiasa menjalankan visi misi amar ma'ruf nahi munkar. Gitu ya Pak Ibu ya, di dalam Al-Qur'an. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah satu syarat kalau seandainya kita ingin disebut sebagai umat yang terbaik.
Apabila fungsi amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak berjalan, maka kita bukan termasuk umat yang terbaik. Itu analogi nate. Dan saya mau nanya kepada Bapak Ibu, kira-kira tugas mana yang lebih berat? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dari tugas ini, 2 tugas syarat umat terbaik itu kan amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dari 2 tugas ini yang paling berat yang mana? Nahi mungkar, betul ya Bu Ibu ya? Dan tugas nahi mungkar itu ancamannya sampai ke nyawa kita. Jadi taruhannya sampai ke nyawa kita. Ibu, di antara kaum muslimin atau mungkin saudara-saudara kita, para mubalik, banyak lebih memilih zona aman, amar ma'ruf saja. Tapi nahi mungkar itu jarang sekali orang yang memilih jalur itu. Kenapa? Karena ancamannya, taruhannya tidak hanya dirinya, bisa jadi buat anak dan istrinya juga. Ya. 2 orang sahabat ini, ibu bapak, baik Hamzah maupun Umar, adalah 2 orang sahabat utama yang terkenal dengan keberanian menegakkan nahi mungkarnya. Jadi 2 sahabat ini paling berani menegakkan kemungkarannya, paling berani menegakkan atau memberantas perbuatan yang mungkarnya. Nanti ibu bapak akan lihat dalam makalah yang saya susun ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita lihat di dalam pembahasan yang pertama. Bapak ibu yang membawa kitabnya atau terjemahnya, saya sudah terjemahkan di sini ya buat bapak ibu. Islamul Hamzah wa Umar, keislaman Hamzah dan Umar. Fi sanatil khamisah, pada tahun kelima dari kenabian Rasul. Jadi Rasul belum hijrah. Pada tahun kelima dari kenabian Rasul, aslama rajulani min kibari Quraisyin, masuk Islam 2 orang laki-laki di antara pemuka-pemuka orang Quraisy. Masyhurani bil quwwah wa syaja'ah, yang terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Wa huma Hamzatu amu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibnul Khattab tsanil khulafaur rasyidin. Keduanya adalah Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Bapak Ibu ya. Jadi 2 orang sahabat kibaru Quraisyin, pemuka orang Quraisy yang masuk Islam itu siapa Bapak Ibu? Pertama Hamzah, paman Rasul. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang terkenal dengan bil quwwah, dengan kekuatan, dan syaja'ah, dan keberanian. Bapak Ibu, sebelum saya ke pembahasan, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Sekarang kita coba mengenal bagaimana Hamzah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hamzah adalah salah seorang sahabat yang oleh Rasul menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Suatu ketika, seperti halnya kebiasaan orang-orang pemuda Quraisy, Hamzah itu melaksanakan yang namanya berburu. Bapak Ibu ya, berburu. Ketika Hamzah berburu, sekembali dari berburu, Hamzah bertemu dengan seorang hamba sahaya namanya Salma. Bapak Ibu bisa dilihat di sini yang saya tuliskan ya. Salma adalah hamba sahaya perempuan Sofiyah bin Abdul Muttalib. Malukan dia, artinya
malukan Hamzah tentang penganiayaan Abu Jahal kepada anak saudaranya, yaitu kepada Nabi SAW. Apa yang dilaporkan Salma ini? Samal berkata, tadi Muhammad sedang duduk-duduk seorang diri di dekat kaki gunung Sofa. Tiba-tiba Abu Jahal datang lantas mencaci maki dan menghina Muhammad. Jadi Salma juga belum menjadi seorang muslimah. Tetapi Muhammad selalu tinggal diam. Lantas Abu Jahal mengambil pasir dan melemparkannya kepada Muhammad. Muhammad masih tinggal saja diam. Sesudah itu Abu Jahal mengambil kotoran binatang lalu dilemparkan pula ke arah Muhammad. Tetapi Muhammad masih tetap duduk dan diam. Kemudian Muhammad ditangkap dan dibanting oleh Abu Jahal, lalu kepalanya diinjak-injak. Ketika itu saya sendiri tidak sampai hati melihatnya dan amat kasihan kepadanya. Makanya saya laporkan kepada Tuan. Nah, ini saya ambil dalam dalam tarikh yang ditulis oleh Munawwar Khalil, ya. Lalu Hamzah pergi kepada orang yang celaka itu, yaitu Abu Jahal. Ia marah dan memakinya sambil berkata, nah jadi sambalnya gimana? Bagaimana engkau berani maki Muhammad sedangkan aku mengikuti agamamu? Kemudian ia masuk Islam, adalah ia sebaik-baik orang tentang keislamannya, sehingga digelar dia Asadullah, singa Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hamzah pada awalnya dia belum Islam ketika Rasulullah SAW berikrar bahwa dirinya seorang nabi. Belum. Tergerak hatinya, salah satunya adalah karena kisah ini. Ketika Salma, seorang hamba sahaya perempuan, Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasul, melaporkan bagaimana perbuatan perilaku Abu Jahal kepada Rasul. Rasul dihina, Rasul diam. Rasul dicaci, Rasul diam. Bahkan Rasul dilempari pasir, Rasul diam. Dilempari kotoran, Rasul diam. Rasul diinjak, Rasul diam. Bapak Ibu, maka ketika mendengar seperti itu tumbuh pembelaan seorang paman kepada keponakannya. Itu Bapak Ibu. Jadi Hamzah ini adalah paman Rasul. Ketika keponakannya diperlakukan seperti itu, tumbuh pembelaan seorang paman terhadap keponakannya. Sampai Hamzah ini mencari Abu Lahab. Ketika dicari, Abu Lahab ada di sekitar Ka'bah. Ibu bapak sekalian, Bapak Ibu, kalau seandainya dibayangkan Bapak Ibu ketika itu seperti Rasul, dicaci, dilempari pasir, dilempari kotoran, kemudian diinjak, kira-kira enak tidak? Ya, aing kumaha engkewe gitu banyak. Tapi Rasul mah diam Bapak Ibu. Abu Lahab ketika telah melakukan itu, dia bangga laporan kepada pembesar-pembesar Quraisy di sekitar Ka'bah itu. Dia tidak tahu kalau seandainya Hamzah pamannya diberitahu peristiwa tadi. Sehingga Hamzah mencari-cari Abu Jahal dan ditemukan Abu Jahal di dalam sekitar Ka'bah. Ketika Hamzah berteriak, mana Abu Jahal? Abu Jahal ketika itu ketakutan. Jadi Abu Jahal takut sekali kepada Hamzah. Ibu bapak, keluarlah riwayat ini yang menyebutkan bahwa Hamzah itu telah berikrar syahadat. Padahal Hamzah sendiri belum, Pak. Setelah peristiwa itu, Hamzah terus dalam renungan tarikh ya yang oleh Munawwar Khalil, itu Hamzah itu terus terbayang-bayang.
apakah saya salah ketika saya membela keponakan saya? Jadi terus terbayang-bayang Bapak Ibu. Dia galau istilahnya. Kenapa? Karena dia pun juga siap dikucilkan dan ditentang oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya yang belum muslim. Sehingga beberapa hari itu galau. Namun demikian Bapak Ibu, Hamzah kemudian bertemu dengan Rasul. Kemudian disampaikanlah apa yang dialami oleh Hamzah kepada Rasul, dan Rasul sudah tahu juga ya Bapak Ibunya. Tak lama kemudian Rasul menguatkan hati Hamzah. Setelah itu Hamzah semakin kuat keimanannya, dan Hamzah berkata kepada Muhammad, wahai keponakanku, lakukanlah isna masikta, lakukan yang engkau perlu lakukan, maka aku akan selalu melindungimu. Dari situlah Hamzah itu menjadi tameng Rasul. Yang Hamzah meninggal ketika peristiwa perang apa Bapak Ibu? Perang Uhud. Jadi Hamzah itu yang ketika perang Uhud, Hamzah itu dibelah apanya Pak Ibu? Dadanya, kemudian si jantungnya dimakan oleh Hindun. Tapi karena sampai ketelan tidak? Tidak Bapak Ibu, tidak sampai ketelan ya. Dari situlah siapa yang membunuh Hamzah ketika perang Uhud itu? Wasy, Bapak Ibu, Wasy. Jadi Hindun ini awalnya dia ingin balas dendam kepada Hamzah karena Hamzah yang membunuh ayahnya, gitu Bapak Ibu. Sehingga Hindun memberikan hadiah, siapa yang mampu membunuh Hamzah kepada budaknya, dia akan dimerdekakan. Wasy lah yang menggunakan kesempatan itu karena Wasy mampu tukang non segala lempar lembing lah gitu ya. Jadi Wasy kalau berhadapan dengan Hamzah tidak berani. Sehingga ketika Hamzah lengah, maka ditumbaklah oleh Wasy. Dan Rasul tahu bahwa Wasy yang membunuh Hamzah. Suatu ketika Bapak Ibu, ketika Wasy itu motivasinya membunuh Hamzah karena dia ingin merdeka, tak lama kemudian Wasy itu masuk Islam. Wasy bertemu dengan Rasul. Kata Rasul, ya Wasy, jangan kau perlihatkan wajahmu terhadapku. Bapak Ibu. Jadi ucapan Rasul kepada Wasy ketika Wasy masuk Islam, Rasul berkata kepada Wasy, ya Wasy, jangan kau perlihatkan wajahmu terhadapku. Bapak Ibu, Wasy sakit hati. Aduh, padahal saya membunuh Hamzah itu hanya sekedar saya ingin merdeka dan saya ingin masuk Islam. Tapi Bapak udah nyeri hati atuh. Ku Nabi diucap gitu. Sok nyeri hati mah. Ibu disebutkan itu ku bapak, mama tong caket-caket bapaknya nyeri hati moal. Nah, sudah gitu. Kau sudah butuh wae gitu kan ya. Tah, Wasy itu sakit hatinya. Aduh. Maka dari situlah Wasy berazam, saya telah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, maka saya pun juga harus membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Saha anu dibunuh ku Wasy? Menurut riwayat yang lain, Wasy itu mampu membunuh Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu. Jadi Wasy itu, kalau Hamzah itu adalah seorang sahabat yang paling dicintai Rasul, maka untuk menebus kesalahannya, maka Wasy itu berazam, bercita-cita membunuh orang yang paling dibenci Rasul, diantaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, namanya impas gitulah kesan namanya Ibu ya. Nah, itulah Hamzah bin Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tentang Umar? Bapak Ibu ya. Nah, mungkin banyak riwayat tentang Umar yang pernah Bapak Ibu dengar ya. Jadi Umar itu adalah sahabat Rasul yang kecerdasan Umar Bapak Ibu dipuji ku Allah.
Sampai Umar kan diberi gelar Al-Faruq, orang yang mampu membedakan. Kalau Bapak Ibu baca kisah ya, saya nggak akan menceritakan bagaimana keislaman Umar karena banyak sekali riwayat yang menceritakan itu. Tapi bagaimana hebatnya Umar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Bapak baca kisah dalam Quran surat awal-awal surat Al-Baqarah tentang orang munafik. Bapak Ibu, kalau Umar meninggalnya, apakah meninggalnya dalam kondisi meninggal yang wajar, maaf saja ya, seperti meninggal biasa, atau dibunuh? Dibunuh ya. Bahkan Hamzah pun juga meninggalnya dibunuh. Bapak Ibu, Umar ini ditakuti. Jangankan, maaf saja, jangankan oleh manusia biasa, setan wesieun ku Umar mah. Ada riwayat ya, ketika Umar datang, lalumpatan cek Rasul tuh, cenah lumpatan aya Umar mah gitu nya. Jadi hebatnya Umar ya. Umar itu Bapak Ibu saking cerdasnya, jadi orang-orang munafik ketika masih ada Umar, orang-orang munafik itu tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu. Karena Umar tahu. Jadi Umar itu senantiasa melihat bagaimana sifat gerak-gerik daripada Hudzaifah Al-Yamani, sahabat Rasul. Jadi Hudzaifah Al-Yamani itu adalah sahabat Rasul yang dia itu tahu bagaimana rahasia-rahasia Rasul, sirur Rasul. Jadi Rasul kalau menceritakan hadis-hadis tentang akhir zaman, Rasul kalau menceritakan tentang orang-orang munafik, Rasul hanya bercerita kepada Hudzaifah Al-Yamani. Umar tahu kalau seandainya di antara kaum muslimin juga ada orang munafik. Nah, Umar mah suka melihat bagaimana sikap Hudzaifah Al-Yamani. Jadi suatu ketika Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, akhbirni, habarkan kepadaku siapa saja orang munafik itu." Bapak Ibu, Hudzaifah kan sudah berjanji ke Rasul tidak membukakan itu. Maka Hudzaifah tidak menyebutkan. Cuma kata Hudzaifah, orang munafik itu saat ini seperti di dalam satu gedung, dalam satu bangunan, yang dia tidak bisa bergerak karena semua pun pintu itu terkunci rapat, sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian Umar bertanya, apakah pintu itu akan terbuka? Hudzaifah menjawab, suatu saat akan terbuka. Bagaimana membukanya? Kata Umar itu, apakah didobrak atau dengan kunci biasa? Kemudian Hudzaifah menjawab, didobrak. Setelah riwayat itu, kisah itu sampai, maka selepas Umar meninggal dunia, orang-orang munafik itu semakin merajalela. Maka ketika pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perang saudara, ketika pemerintahan Ali juga demikian. Perbuatan siapa? Perbuatan orang munafik. Siapa pintu yang kuat itu Bapak Ibu? Menurut Hudzaifah, Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab meninggal seperti biasa atau didobrak? Didobrak Bapak Ibu. Nah, Umar itu dia selalu melihat kalau ada yang meninggal, kalau ada riungan kaum muslimin, kemudian Hudzaifah teh pergi gitu ya. Nah, Umar sok nuturkeun, oh berarti di sini ada orang munafik. Kalau ada yang sholat, ada yang meninggal di antara sahabat, Hudzaifah teh pergi, Umar ge pergi, oh berarti ieu maut munafik. Jadi itu hebatnya Umar bin Khattab ya Bapak Ibu ya. Panjang kayak mau caritakeun eta mah nya keweh lah. Ya itu maksudnya ka dieu ya. Ibu bapak kita lanjutkan lagi.
Wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam. Dan adalah Umar sebelum dia menjadi seorang muslim di antara orang-orang yang paling membenci terhadap Islam. Bapak Ibu ya. Wal muntakimina mimman aslama. Dan ia itu adalah sebesar-besar penuntut balas terhadap yang masuk Islam. Jadi saking benci sekali Umar itu terhadap Islam. Fa'azzahullahul islama bi islamihima, maka Allah menguatkan Islam dengan keislaman Umar ini. Bapak Ibu ya. Wa kanal muslimuna fi dzalikal waqt arba'ina rajulan wa 11 imra'atan. Dan jumlah kaum muslimin ketika Umar menjadi seorang muslim itu 40 orang laki-laki dan 11 perempuan. Jadi ketika itu jumlah kaum muslimin sangat terbatas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang keislaman Hamzah dan Umar. Jadi di dalam berdakwah perlu sekali orang-orang yang memiliki syuja'ah, keberanian, waquwah dan kekuatan. Tidak mungkin kita bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada orang yang berani maju ke depan. Ya Pak Ibu, harus ada orang-orang yang berani maju ke depan sekalipun taruhannya adalah nyawanya. Resiko dakwah itu akan seperti itu, Bapak Ibu. Resiko dakwah itu akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah mengambil jalan seorang dai. Karena dua peran ini harus dijalankan, amar ma'ruf nahi mungkar. Harus dijalankan. Kalau memilih jalan amar ma'ruf saja, nahi mungkar tidak dijalankan, maka bukan khairu ummah. Ketika ada kemungkaran, kemudian kita diam 1000 bahasa, apakah yang diam itu tidak akan dihisab di akhirat? Dihisab. Bahkan kalau ada perbuatan maksiat, maka 40 rumah ke depan, ke belakang, kiri dan kanan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau diam 1000 bahasa, perbuatan maksiat itu terus berkelanjutan, maka orang-orang soleh di sekitarnya akan diminta pertanggungjawaban yang sama. Bapak Ibu ya, jadi perlunya keberanian dan kekuatan ya Pak Ibu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu hisaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Lamma ra'at Quraisyun intisarul islami fil qabaili azamu ala qatli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Quraisy dia melihat penyebaran Islam di kabilahnya, azamu ala qatli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berazam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu masih ingat kisah yang sebelumnya ya, ketika Rasul mengizinkan sahabat untuk hijrah ke mana Bu? Ke Habasah itu ya, hijrah yang pertama. Ketika hijrah pertama ke Habasah, umat Islam itu disambut baik oleh siapa Bu? Najasyi ya. Raja Najasyi inilah seorang raja yang adil. Jadi sahabat yang hijrah yang meminta suaka politik ke Najasyi dilindungi oleh Najasyi Bapak Ibu ya. Kemudian umat Islam pun juga banyak terus berkembang. Setelah itu Hamzah dan Umar juga masuk Islam. Orang-orang Quraisy semakin ketakutan, kalau tetap dibiarkan maka Islam akan terus berkembang. Oleh karena itu berkumpullah orang-orang pembesar Quraisy di Bani Kinanah untuk menjadikan bagaimana solusinya supaya Islam tidak terus berkembang. Disepakatilah karena biang masalahnya ada dari Muhammad,
maka Muhammad harus dihilangkan, Bapak Ibu. Nah, dari situlah awalnya kesepakatan orang-orang Quraisy untuk memboikot Rasul dan keluarganya. Ke Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah gitu kan ya Bu ya. Diganti dengan pemuda yang paling ganteng gitu ya, paling cerdas, paling kaya gitu ya. Abu Thalib memberikan tidak Ibu Bapak? Tidak. Kata Abu Thalib, kamu memberikan anak kamu untuk aku urus, sedangkan anakku aku berikan kepada kalian untuk kamu bunuh. Maka tidak mungkin saya melakukan seperti itu. Ya Pak Ibu. Nah, Abu Thalib itu membuat bergening dengan orang-orang Quraisy, dan Bani Muthalib dan Bani Hisham, dua bani ini adalah nenek moyang Rasul dari jalur ayah dan jalur ibu, sepakat tidak akan menyerahkan Rasulullah SAW kepada orang Quraisy, gitu Pak Ibu. Ya, karena Rasul senantiasa dilindungi oleh kedua bani ini, Bani Muthalib dari jalur ayah, Bani Hisham dari jalur ibu, dilindungi terus Bapak Ibu, sehingga mereka melaksanakan boikot. Apa boikot itu? Boikot itu satu Bapak Ibu ya, berkaitan dengan orang-orang Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi dari pernikahan tidak boleh. Jadi orang-orang Quraisy tidak boleh menikahi anak-anak Bani Hashim dan anak-anak Bani Muthalib. Yang kedua, tidak boleh menikahkan anak-anak mereka terhadap anak-anak Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bapak Ibu. Ya. Sehingga baheula Bapak Ibu ketika corona nikahkeun we ripuhna luar biasanya. Sabaraha tahun Ibu Pak? Badai 2 tahun, Rasul 3 tahun sih kayak gitu. Tapi masih kan bisa tuangkan orang banyak. Nah, Bapak Ibu, menikahkan orang-orang Quraisy tidak boleh menikah dengan anak-anak Bani Hashim dan Bani Thalib, dan tidak boleh saling menikahkan. Kedua, tidak boleh saling transaksi, tidak boleh saling jual menjual. Jadi kalau Bani Hashim, Bani Muthalib itu punya uang, butuh untuk makanan, tidak ada yang mau ngejual. Kalau ada juga ditinggikan harganya. Sehingga Bapak Ibu, kejadian ini terus berkelanjutan kurang lebih sampai sekitar 3 tahun menurut riwayat yang masyhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Fahasyarathu wa ahlul baitihi fi sya'bi. Maka orang-orang Quraisy memboikot Rasul dan keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu fi Syi'bi. Syi'bi itu ada satu tempat di sekitar Makkah. Wa mana'u anha al-arzaqa, dan mereka itu menahan makanan untuk Nabi dan keluarganya, dan mereka bertujuan memutuskan tidak mau menerikan perdamaian dari pihak Nabi, melainkan apabila golongan Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Nabi kepada orang Quraisy untuk dibunuhnya. Gitu ya Bu ya. Jadi syaratnya akan dicabut boikot itu kalau seandainya Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasul. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu Bapak Ibu tidak hanya yang muslim, yang non muslim juga sama-sama membela Rasul. Hanya seorang di antara Bani Hashim dan Bani Muthalib itu yang tidak mau bersama, yaitu Abu Lahab. Hanya Abu Lahab yang tidak mau bergabung dengan Bani Muthalib itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya, katabu mattafaqu alaihi fi saqifatin allaquha fil Ka'bah. Apa-apa yang sudah mereka setujui, mereka tulis di satu lembaran yang mereka gantungkan di Makkah.
Masa boikot ini selama 3 tahun dan lembaran yang ditulis kesepakatan orang-orang tersebut habis dimakan oleh rayap. Nanti setelah 3 tahun. Kemudian wa kana dzalika fi sanati sabiyah minal hijrah dan minan nubuwah, dan peristiwa boikot itu terjadi pada tahun ke-7 setelah Rasul kenabian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kamari kita corona tetiasa nikahkeun. Tapi masih tiasa nikahkeun teu? Tiasa minimal naon Pak Ibu? Akadna gitu kan ya? Ya. Bapak Ibu masih bisa tuang teu? Masih bisa makan ya? Masih bisa makan ya. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu selama 3 tahun makanan yang mereka makan itu tidak ada Bapak Ibu. Yang sampai yang dia makan itu pelepah-pelepah dari kulit-kulit tumbuhan sama kulit-kulit binatang. Bapak Ibu 3 tahun, bayangkan. Jadi selama 3 tahun itu yang dimakan itu hanya dari kulit-kulit tumbuhan dan kulit-kulit binatang. Memang ada Bapak Ibu yang masih memberi makanan, itu pun juga sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang yang memberi makan itu akan dihukum dan dikucilkan juga. Bapak ya. Jadi hanya sembunyi-sembunyi. Pernah satu ketika Bapak Ibu Hakim bin Hazam dia membawa makanan untuk Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu adalah bibinya, bibi Rasul. Ketika mau buat makanan, ketahuan oleh Abu Jahal. Maka oleh Abu Jahal direbut makanan dari Hakam bin Hazam ini. Tapi Hakam bin Hazam bersikeras untuk memberikan makanan kepada bibinya Siti Khadijah. Sampai terjadilah perkelahian ketika itu Bapak Ibu. Namun karena ada orang Quraisy yang lain yang membela Hakam, Abu Jahal kalah dalam perseteruan itu. Maka diberikanlah makanan itu ke Siti Khadijah. Jadi boleh makan tapi sembunyi-sembunyi Bapak Ibu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Bani Hashim dan Bani Muthalib hanya makan dari pelepah-pelepah atau dari kulit-kulit tumbuhan dan kulit-kulit binatang. 3 tahun. Mun sapatos kitu Bapak Ibu kita kiat moal urang. Saminggu wae teu aya beas. Ngoceak kitunya. Sedangkan Rasul dan para sahabat itu dia harus puasa sampai berhari-hari. Kita mah kadang-kadang 1 bulan di rumah ada beras, 1 bulan ditanya masih ada beras tuh, saminggu 2 minggu mah aya beras, tos teu aya Pak, padahal masih kene aya persediaan anak karena sabulan mah gitu ya. Rasul dan para sahabat jangankan persediaan, yang ada saja makan itu hanya dari kulit tumbuhan dan kulit binatang. Bapak Ibu kira-kira kalau seperti itu siap moal? Kalau kejadian seperti itu kealaman kurang siap moal? Bapak Ibu harus sadar kelak kita akan seperti itu. Nanti di akhir zaman, untuk bisa selamat akidah kita, untuk bisa selamat keimanan kita, kita harus pergi ke gunung-gunung. Dalam hadis itu, yang ketika ke gunung-gunung, yang dimakan apa? Hanya rerumputan. Sampai-sampai kata Rasul, rerumputan yang dimakan itu yang kotorannya itu sudah hijau-hijau. Jadi mun orang kotorannya masih koneng dan sebangsanya, kudu bersyukur masih normal. Nanti makan hanya rerumputan saja, kotoran teh siga
munding we gitu atau gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena hanya itu. Kalau seandainya turun ke kota-kota, maka terancam akidah kita. Jadi akan ada satu masa ketika akhir zaman, kalau kita ke kota, yang terkontaminasi, yang jadi sebagai taruhannya adalah akidahnya. Sehingga untuk selamat, maka lari ke gunung-gunung. Bapak Ibu pernah mendengar hadis itu? Saya kira sering ya, gitu ya. Jadi kalau ingin selamat, wah ya, nah jadi Bapak Ibu kedah sering piknik ke gunung. Minimal ngapalkeun kumaha rute. Ya, karena suatu saat akan mengalami seperti itu. Mungkin seandainya kita tidak, tapi anak cucu kita mungkin akan mengalami hal seperti itu. Harus siapkan seperti itu, ya, untuk menyelamatkan akidah. Karena kalau turun ke kota, taruhannya akidah. Kenapa? Karena ketika itu kemungkaran sangat merajalela. Hebatna Dajjal untuk memurtadkan kaum muslimin. Ketika ada satu negeri yang gersang, ku Dajjal mah diambil si pasirnya, ditiup hejo. Syaratna naon? Murtad. Orang yang mati bisa hidup deui ku Dajjal. Syaratna naon? Murtad. Saking luar biasa seperti itu, Pak. Nah, di akhir zaman teh bakal siga gitu. Ya. Rasul itu diboikot selama 3 tahun. Misah Rasul itu dengan Bani Hasyim Bani Muthalib itu misah di kota, ya, di Si'bi. Makan hanya dari pelepah dedaunan, kulit daun dan kulit binatang. 3 tahun. Kenapa seperti itu? Untuk menyelamatkan akidah. Jadi untuk menyelamatkan akidah harus seperti itu. Ya. Jadi Bani Jaki untuk menyelamatkan akidah itu harus seperti itu. Kenapa? Karena balasan di surga itu jauh lebih besar. Rasul mengumpamakan dalam satu hadis, madunya fil akhirah, tidak ada bandingannya dunia dengan akhirat. Innama dunya, sesungguhnya dunia itu karojulun ja'ala isba'ahu bil yamin, seperti orang yang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan, summal yarji, kemudian diangkat, fal yang dur kaifatara, lihat bagaimana engkau lihat. Bapak Ibu, nikmat dunia dan akhirat itu diibaratkan ku Rasul seperti orang yang memasukkan telunjuknya ke dalam air laut, kemudian diangkat, kira-kira sabaraha tetes? Aya saember eta Ibu apa? Paling sakecak 2 kecak ya Ibu ya. Sakecak 2 kecak itu adalah kenikmatan dunia Bapak Ibu. 1 tetes 2 tetes itu kenikmatan dunia yang orang berani membunuh untuk merebutkan 1 tetes 2 tetes. Orang berani zina, orang berani menipu, orang berani melakukan pelanggaran kemaksiatan hanya mengejar 1 tetes 2 tetes itu. Sedangkan kenikmatan akhirat seluas air lautan, dia lupakan itu. Sehingga wajar Al-Quran menyebutkan, wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Orang berani merebut 1 tetes 2 tetes itu, sedangkan kenikmatan di akhirat seluas air di lautan itu lupa. Rasul dan para sahabat untuk menjaga akidahnya, biar makan hanya dengan kulit tumbuhan, kulit binatang, tinggal ditambahan we nu sanesna nya bunya. Ya. Yang penting apa? Yang penting akidah selamat. Jadi untuk mempertahankan akidah di zaman seperti ini memang sangat luar biasa. Tapi jangan khawatir, Rasul dan para sahabat juga pernah mengalami seperti itu. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 peristiwa ini tentang keislaman Hamzah dan Umar, kemudian diboikotnya Rasul dan kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib,
bisa menjadi buat kita sebagai ibrah. Al-ibratu wal idhatu, bahwa ibrah yang pertama adalah untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan keimanan, maka kita harus berjuang. Tidak boleh ada adu tawar. Yang kedua, Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindungi Rasul tidak hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu karena semangat asobiyah, semangat kekeluargaan, mereka pun juga melindungi Rasul. Jadi cek Sunda mah aya istilah kieu, buruk-buruk papan jati, gitu nya Bu. Istilah gitu. Naon hartosna? Mas Jaki tahu buruk-buruk papan jati? Ya itu istilah Sunda itu ya. Jadi buruk-buruk papan jati teh goreng-goreng oke eta dulu urang. Jadi Bapak Ibu, jadi ada semangat itulah, semangat Bani Hashim, Bani Muthalib ka Rasul, anu orang-orang non belum Islam ketika itu, mungkin inspirasi ke orang Sunda, buruk-buruk papan jati. Jadi jati mah buruk oke, hargaan kene gitulah ya Ibu ya. Tah, Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus seperti itu kepada saudara kita sesama muslim. Ya, kita harus menolong saudara kita sesama muslim. Ketika ada saudara kita dagang muslim dengan non muslim juga sama dagangnya sama, nu muslim dagang, nu non muslim dagang. Kira-kira kalau seandainya kita mengibrahi kisah ini, mana yang kita pilih? Nu muslim non muslim? Nu muslim. Ketika Bapak Ibu memilih nu muslim eta aya pahalaan. Ustaz cenah anu non muslim eta hargana leuwih murah. Leuwih murah terus someah gitu nya. Nah ari anu muslim jamedud rada mahal. Kumaha ieu gitu nya. Mun kitu ibu bakal milih nu mana? Nu muslim kene atau nu kafir? Alhamdulillah nu muslim kene. Eta cenah mun balanya teh geus mahararese, mun mulangan oge hararese, mahal deui. Ih, sing sabar, pisur gaeun mah kudu kitu. Kitu nya. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Ibu membeli produk dari orang muslim, minimal infak zakat sedekahna bakal balik deui ka urang. Gitu ya. Tapi kalau membeli non muslim, kira-kira infak sedekahna bakal balik ke orang? Ibu aya warung, kemudian ibu aktif di masjid, bapak ngelatih di masjid, nitip kenceleng. Bapak, Pak Haji nitip kencelengnya iya kamu di masjid. Insya Allah di Widian. Tapi ibu ke minimarket, supermarket, nyanak ibu kenceleng nitip tah di minimarket, supermarket. Kira-kira di Widian moal? Asa can aya minimarket, supermarket, aya kotak gitu anu masjid Islam asa jarang. Jadi lamun ka Islam mah nya oge mahal, insya Allah aya berkahna. Tapi entong kikituan terusan gitu nya harusnya sama gitu ya dengan pelayanan servis yang memuaskan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu aja dulu mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang hijrah Rasul, hijrah sahabat yang kedua, tentang kisah Najasyi ya. Bagaimana Najasyi sholat gaib. Jadi ketika Najasyi meninggal. Kemudian tentang keislaman Najasyi. Jadi untuk 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang siapa Najasyi itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya miliki bisa menjadikan ziyadah keilmuan dan ketakwaan. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salahnya kealfaan saya mohon maaf. Bapak Ibu terima kasih atas aktifnya di Masjid Istiqomah. Mudah-mudahan menjadi wasilah magfirah, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita dikumpulkan di tempat yang diridhoi ini oleh Allah, dan di akhirat pun juga mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat yang Allah ridhoi di surganya, insya Allah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي